Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Clara Yunita Hedi, biasa dipanggil Yuni. Saya dari Prodi PG PAUD kelas C1A. Di sini saya akan memaparkan artikel yang berjudul Analisis Penerapan Ruang Lingkungan bagi Anak lewat Pendidikan dan Budaya. Ruang lingkungan bagi anak merupakan aspek kritis dalam pembentukan karakter dan kesadaran ekologis. Penelitian ini menganalisis penerapan ruang lingkungan melalui pendekatan integratif pendidikan dan budaya. Pendahuluan, lingkungan merupakan faktor fundamental yang secara kompleks memengaruhi pembentukan karakter, kepribadian, dan perkembangan seorang anak. Dalam konteks global yang semakin dinamis dan penuh tantangan, pemahaman mendalam tentang interaksi antara anak, pendidikan, dan lingkungan menjadi suatu kebutuhan mendesak yang tidak dapat diabaikan. Berikutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran dengan desain penelitian explanatory sekuensial yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif secara sistematis untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang penerapan ruang lingkungan bagi anak melalui pendidikan dan budaya. Berikutnya, saya akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan untuk setiap artikel. Yang pertama, pembentukan ruang lingkungan ramah anak melalui pendidikan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berkelanjutan memiliki peran strategis dalam membentuk ruang lingkungan ramah anak. Penelitian dilakukan melalui metode survei dan observasi di beberapa lembaga pendidikan dengan melibatkan 250 responden termasuk guru, siswa, dan administrator sekolah. Temuan awal mengungkapkan bahwa integrasi kurikulum berbasis lingkungan menjadi faktor kunci dan mengembangkan kesadaran lingkungan pada anak. Yang kedua, strategi penguatan budaya lingkungan pada pendidikan anak usia dini. Penelitian ini mengeksplorasi strategi komprehensif dalam menguatkan budaya lingkungan pada anak usia dini melalui pendekatan multidimensional. Metode penelitian menggunakan kombinasi kualitatif dan kuantitatif dengan sampel 150 lembaga PAUD di 3 wilayah berbeda. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi praktik-praktik efektif yang dapat membentuk kesadaran lingkungan sejak usia dini. Yang ketiga, peran keluarga dalam menciptakan ruang lingkungan edukatif untuk anak. Penelitian ini fokus pada eksplorasi peran keluarga dan menciptakan ruang lingkungan edukatif bagi anak. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, studi ini melibatkan 100 keluarga dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Tujuan utama penelitian adalah memahami dinamika dan strategi keluarga untuk membentuk lingkungan yang mendukung kesadaran ekologis anak. Yang keempat, model pendekatan budaya dalam pembentukan kesadaran lingkungan anak. Penelitian ini mengembangkan model pendekatan budaya dalam membentuk kesadaran lingkungan anak melalui studi komprehensif yang melibatkan analisis kearifan lokal, praktik tradisional, dan intervensi pendidikan. Metode penelitian menggunakan pendekatan metode campuran dengan sampel dari 3 komunikasi adat yang berbeda, melibatkan 200 responden dari berbagai kelompok usia. Yang kelima, implementasi pendidikan lingkungan hidup di sekolah dasar. Penelitian ini menganalisis implementasi pendidikan lingkungan hidup di sekolah dasar melalui studi komprehensif yang melibatkan 50 sekolah di 3 wilayah berbeda. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas berbagai strategi pendidikan lingkungan dalam konteks sekolah dasar. Pembahasan rinci mengidentifikasi 4 strategi utama implementasi pendidikan lingkungan. Yang pertama, integrasi materi lingkungan dalam kurikulum lintas mata pelajaran. Yang kedua, pengembangan kegiatan praktis pelestarian lingkungan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, kepentingan eksternal seperti lembaga lingkungan dan pemerintah daerah.
Yang keenam, pengembangan ruang terbuka hijau sebagai media edukasi anak. Penelitian ini fokus pada pengembangan konseptual ruang terbuka hijau sebagai media edukasi lingkungan bagi anak. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini melibatkan 15 lokasi ruang terbuka hijau di perkotaan dengan menggunakan observasi mendalam dan wawancara dengan perancang, pendidik, dan pengguna ruang. Yang ketujuh, kajian kritis pendidikan lingkungan dalam pembentukan karakter anak. Penelitian ini melakukan kajian kritis terhadap pendekatan pendidikan lingkungan dalam membentuk karakter anak. Menggunakan metode penelitian campuran dengan pendekatan analisis dokumen, observasi, dan wawancara mendalam, studi ini melibatkan 200 responden dari berbagai latar belakang pendidikan dan sosial. Pembahasan mendalam mengidentifikasi 4 dimensi kritis dalam pendidikan lingkungan. Pertama, analisis komprehensif nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan melalui pendidikan lingkungan seperti kepedulian, tanggung jawab, dan empati. Yang kedua, evaluasi kritis metode pendidikan yang ada, termasuk kekuatan dan kelemahan pendekatan konvensional. Yang kedelapan, metode partisipatif dalam pendidikan lingkungan untuk anak. Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas metode partisipatif dalam pendidikan lingkungan anak. Menggunakan desain penelitian aksi partisipatif, studi ini melibatkan 180 anak dari berbagai lembaga pendidikan dengan fokus pada keterlibatan aktif dalam kegiatan lingkungan dan proses pengambilan keputusan. Pembahasan komprehensif mengungkap 3 strategi utama metode partisipatif. Yang pertama, pengembangan program yang memungkinkan anak terlibat langsung dalam perencanaan dan implementasi inisiatif lingkungan. Kedua, penciptaan mekanisme pengambilan keputusan yang memberdayakan suara dan perspektif anak. Yang ketiga, fasilitas refleksi kritis dan evaluasi berkelanjutan. Yang kesembilan, budaya peduli lingkungan melalui kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Penelitian ini menganalisis peran kegiatan ekstrakurikuler dalam membentuk budaya peduli lingkungan. Menggunakan metode penelitian campuran dengan pendekatan studi komparatif, penelitian melibatkan 25 sekolah dan 500 siswa untuk mengevaluasi dampak program ekstrakurikuler berbasis lingkungan. Yang ke-10, internalisasi nilai-nilai lingkungan pada anak melalui pendidikan informal. Penelitian ini mengkaji proses internalisasi nilai lingkungan melalui sumber-sumber pendidikan informal. Menggunakan metode etnografis dengan pendekatan naratif, studi ini melibatkan 120 keluarga dan komunikasi untuk memahami dinamika transmisi nilai lingkungan di luar konteks formal. Yang ke-11, pemanfaatan media digital dalam pendidikan lingkungan anak. Penelitian ini mengeksplorasi potensi media digital dalam pendidikan lingkungan untuk anak. Menggunakan metode penelitian campuran dengan pendekatan eksperimental, studi ini melibatkan 250 anak usia 8-14 tahun dari berbagai latar belakang pendidikan untuk mengevaluasi efektivitas platform digital dengan meningkatkan kesadaran lingkungan. Yang ke-12, konsep ruang bermain edukatif untuk pengembangan kesadaran lingkungan. Penelitian ini merancang konsep inovatif ruang bermain yang terintegrasi dengan pendidikan lingkungan. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan desain partisipatif, studi melibatkan arsitek, pendidik, dan anak-anak dalam proses perancangan ruang bermain yang mendukung kesadaran ekologis. Yang ke-13, kajian komparasi kajian komparasi model pendidikan lingkungan di berbagai negara. Penelitian ini melakukan studi komparatif terhadap berbagai model pendidikan lingkungan di 5 negara berbeda. Menggunakan metode penelitian perbandingan dengan pendekatan analisis dokumen dan wawancara mendalam, studi ini melibatkan 100 ahli pendidikan dan praktisi lingkungan di berbagai konteks global. Yang ke-14, pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan lingkungan anak.
Penelitian ini menganalisis peran pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan lingkungan anak. Menggunakan metode penelitian aksi partisipatif, studi melibatkan 15 komunikasi dengan fokus pada inisiatif berbasis masyarakat dalam mendukung pendidikan lingkungan. Pembahasan mendalam mengungkap 3 strategi utama pemberdayaan masyarakat. Pertama, pengembangan program edukasi lingkungan berbasis lokal. Yang kedua, menciptakan jejaring pengetahuan antara lembaga pendidikan dan komunikasi. Yang ketiga, fasilitasi keterlibatan aktif masyarakat dalam inisiatif lingkungan. Yang ke-15, peran komunitas dalam membentuk ruang lingkungan edukatif. Penelitian ini mengkaji peran komunitas dalam menciptakan ruang lingkungan edukatif bagi anak. Menggunakan metode etnografis dengan pendekatan studi kasus, penelitian melibatkan 10 komunitas berbeda untuk memahami inisiatif dan strategi mereka yang membentuk lingkungan edukatif. Pembahasan komprehensif mengidentifikasi 4 model utama keterlibatan komunitas. Pertama, penciptaan ruang publik berbasis edukasi lingkungan. Kedua, pengembangan program mentoring dan pertukaran pengetahuan. Yang ketiga, inisiatif berbasis proyek lingkungan. Keempat, advokasi dan kebijakan lingkungan. Sekian dari saya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulannya, ruang lingkungan memainkan peran penting dalam pembentukan karakter, perkembangan, dan pembelajaran anak. Pendidikan dan budaya merupakan 2 faktor kunci yang dapat membentuk dan memengaruhi cara anak berinteraksi dengan lingkungannya. Saran, berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diajukan adalah yang pertama, pendidikan lembaga. Yang pertama, merancang kurikulum yang lebih komprehensif dan integrasi dengan konsep lingkungan. Kedua, mengembangkan program-program yang mendorong kesadaran lingkungan sejak dini. Yang kedua, orang tua dan keluarga. Menciptakan lingkungan rumah yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, memberikan teladan dalam menjaga dan menghormati lingkungan, mendorong aktivitas belajar dan bermain yang berbasis lingkungan. Ketiga, pemerintah dan pemangku kepentingan. Membuat kebijakan yang mendukung perkembangan ruang lingkungan ramah anak, menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung aktivitas anak di lingkungan, mengembangkan program sosialisasi tentang pentingnya ruang lingkungan bagi anak. Yang keempat, masyarakat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang positif dan mendidik, mendukung inisiatif-inisiatif yang berkaitan dengan pendidikan lingkungan, menciptakan ruang-ruang publik yang aman dan edukatif bagi anak. Kelima, penelitian dan pengembangan. Mendorong penelitian lebih lanjut tentang pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak, mengembangkan model-model pendekatan dalam menciptakan ruang lingkungan yang optimal.